jatuhnya ke lubang itu. Udah dikasih tahu juga sia-sia gitu ya teman-teman. Atau gini, kita ada tahu di balik itu ada, di balik batu ada emas. Ya. Kita ada kasih tahu itu Udah di kasih balik itu tahu. ada Ya. emas loh. Dia Tapi lewatin. Terus Kemudian udah lewat jauh kan? ada orang yang ngambil. Ada orang ngambil. Kamu tadi kok gak ngomong? Keterlaluan. Iya. Jadi rencananya gini ya, kalau kita bilang bocoran, kita kasih kisi-kisi sepengetahuan kita ya. Namanya bocoran, sepengetahuan kita seperti apa kita kasih tahu. Tapi teman-teman disclaimer ya, disclaimer artinya sekalipun ini kita kasih tahu, tapi karena ini sifatnya bocoran, berarti kan sifatnya tidak final. Namanya untuk ambil ancang-ancang, berarti kan kalau kayak Pak Heri bilang, di balik batu ini ada emas, tapi emasnya berapa gram, kita nggak timbang. Ya kan? Kita juga nggak bilang tepatnya koordinatnya di Google Map di mana, nggak. Kita nggak ngomong sampai sedetail itu, karena kalau sudah sampai detail kayak gitu, itu bukan bocoran lagi, itu training product namanya ya, training product. Jadi teman-teman disclaimer bahwa kita kasih gambarannya, betul. Teman-teman ambil ancang-ancang. Jadi biasa kalau film-film yang mau lagi ngehits, orang juga kasih spoilernya kan gitu ya, supaya Anda tapi itu bukan spoiler lah, trailer. Kalau spoiler udah nggak seru ya. Trailer. Jadi kira-kira ini film tentang apa gitu. Ya, jadi orang penasaran dan orang ingin tahu gitu ya. Aktornya siapa gitu, itu bisa dikasih tahu. Nah, kali ini juga mungkin kalau teman-teman ikut, Anda bisa jadi penasaran ini. Iya, penasaran harusnya. Penasaran harusnya. Tapi kalau teman-teman nggak penasaran, salah kita berdua ya. Trailernya nggak seru ya. Oke, nah mungkin saya mulai dulu ya, kasih background. Pak Heri, saya izin untuk memulai dulu bahwa saya kasih background. Teman-teman, GA Mitra Makmur Mandiri terkenal dengan orang mengenal kita bahwa kita itu kalau jualan ya kan kualitasnya bagus ya, closingan kita itu cenderung lebih besar jumlahnya. Jumlah premi juga lebih jumlah gede, preminya lebih tinggi ya dibandingkan rata-rata ya. Nah, kok bisa jualan segede itu gitu kan? Karena jualannya benar gitu loh. Nah, kalau kita perusahaan asuransi tentu kita jualan produk asuransi perlindungan. Ya kan, secara fitur produknya berisikan perlindungan, makanya ada lengkap asuransi jiwa, sakit kritis, kesehatan, kecelakaan. Ya kan, kesehatan berarti rawat inap MBX kita kan diperbaiki terus. Nah, khusus produk ini sifatnya adalah produk Dwiguna. Kalau dari nama Dwiguna sendiri tentu kita sebagai orang asuransi yang lama, dari nama biasanya mencerminkan sifat produknya. Ya kan? Teman-teman yang baru juga kalau mau translate secara kata-kata, harfiahnya itu kan dwi. Dwi, apa kan? Itu Pak? Dwi artinya dua. Ya. Guna, manfaat. Ya, secara arti harfiah juga udah tahu ada dua manfaat kan, kalau produk Dwi Guna ini. Tapi manfaatnya di bagian mana secara spesifiknya? Karena kita harus tahu positioning. Jadi kalau kita nggak tahu positioning, kita cenderung bilang, produk baru ini nggak menarik, produk baru ini nggak untung. Ternyata karena peruntukannya memang berbeda. Kalau peruntukannya tepat, bagus. Dan saya yakin hari ini kalau teman-teman betul-betul ikuti dengan seksama, ikuti dengan serius, nggak ada yang bilang nggak bagus produknya. Ya. Betul. Saya aja belum ngomong, saya sudah rasa bagus. Kita waktu dapat bocoran. Kita waktu dapat bocoran saja sudah langsung, waduh, ini kapan ini Pak? Kapan ini bisa segera launch gitu? Soalnya waktu menggodok produk ini, saya boleh dibilang salah satu yang terlibat teman-teman ya. Tentu saya malu dong kalau nggak bagus ya. Bagaimanapun saya kasih masukan supaya produk ini bagus ya teman-teman ya. Nah jadi intinya begini Pak Heri, kalau kita bicara asuransi kesehatan, berarti yang kita lindungi adalah kesehatan. Kalau ada biaya yang timbul karena kesehatan terganggu, berarti kita protect. Berarti orang tidak merugikan orang itu dalam sisi ekonomi kalau terjadi hal-hal yang mengganggu kesehatan. Intinya adalah resiko tentang kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal pensiun misalnya, berarti kan orang yang pensiun atau kayak pendidikan anak, tujuannya jelas kan, targetnya adalah nabung untuk nanti akan dipakai di kemudian hari dananya. Betul. Tapi kan orang yang mau bikin perencanaan seperti itu tidak ada cara lain selain mulai menabung kan Pak? Namanya mengakumulasi, betul nggak? Nah, kadang-kadang ketika kita mengakumulasikan dana, ya kan, perusahaan asuransi memang banyak bikin produk. Oke, kita punya asuransi pendidikan. Bapak tinggal nabung sekian, nanti uangnya jadi sekian. Nah, orang cenderung akan membandingkan Pak Heri.
Oh, jadi saya dapat sekian ya? Pasti enggak. Biasanya agent waktu belum punya produk pendidikan, dia pakai unit link, Pak Heri. Nah, unit link itu sendiri kan karakteristiknya juga bukan sesuatu yang pasti, karena dia bebaskan hasil investasinya kepada nasabah. Jadi bisa sangat bagus, juga punya resiko gitu, Ya, bisa jelek artinya juga gitu ya. betul, saat dibutuhkan NAV-nya pas turun. Waktu dia cairkan, uangnya tidak bisa dipakai. Karena uangnya jadi kecil, ya kan. Nah, sementara asuransi pendidikan yang kategori dwiguna, sebenarnya dwigunanya dua fungsi. Kan? Dia nabung sebenarnya. Kalau namanya nabung untuk pendidikan anak, misalnya 10 tahun lagi mau kuliah nih, dia nabung. Nah, yang dilindungi apa, Pak? Soalnya kalau nggak terjadi apa-apa, dia pastikan angka itu tercapai kan. Kalau sehat, anak saya pas waktunya mau dibutuhkan, berarti uang ini akan cair sebesar yang disampaikan di awal. Dijanjikan. Nah, dari sisi itu udah benar. Nah, yang dilindungi apa, Pak Heri? Yang dilindungi harusnya adalah nilai yang akan dicapai gitu. Biasanya ya. Biasanya seperti itu. Apakah itu bisa menarik ya, Pak Heri? Bisa menarik nggak kayak gitu? Tergantung. Anda simak atau tidak. Balik lagi kan. Iya. Kenapa? Karena ketika fitur produk itu sudah disampaikan, kita hanya dengar fiturnya saja. Mungkin kita masih biasalah kan gitu ya. Karena kalau produk dwiguna kan paling nggak menarik kan. Karena kalau kita hanya dengar dwiguna, emangnya Panin aja punya dwiguna. Kan banyak perusahaan punya dwiguna gitu. Saya sengaja pakai nada yang datar tadi, Pak. Jadi nggak menarik. Ya, teman-teman betul ya, kalau saya ngomong kayak tadi, teman-teman pakai cara saya tadi ngomong, pokoknya kita nabung ya kan untuk pendidikan 10 tahun lagi dibutuhkan, ya angkanya sudah sesuai dengan yang disampaikan di awal. Jadi kita pastikan angka itu ada. Pokoknya kalau nanti dibutuhkan, angka itu ada. Apakah itu menarik? Ya nggak menarik, apa itu angka? Angkanya seperti apa gitu kan. Ya. Betul ya Pak Heri? Betul. Jadi memang kadang-kadang kita memang harus lebih teliti lagi mendalam ke produk. Sehingga kalau kita sudah tahu sebenarnya inti dari produk ini apa dan berapa harganya dan berapa yang bisa dikembalikan kepada nasabah dan segala hal, dan kita baru tahu. Dan kalau kita sudah tahu, kita sendiri harus punya percaya diri dulu dengan produk tersebut. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali pada Anda ketemu dengan calon nasabah Anda, itu akan tertularkan. Ya, betul. Keyakinan Anda itu akan tertular kepada nasabah Anda, bahkan kepada orang-orang yang Anda sampaikan siapapun, mungkin agent Anda, calon rekrut Anda, itu pengaruhnya sangat besar sekali. Betul. Jadi menurut Pak Heri, kalau orang nabung kayak tadi itu tujuannya jelas gitu ya, jangka waktunya udah jelas juga misalnya. Anak mau kuliah 10 tahun lagi contoh, udah clear, udah jelas. Udah jelas. Berarti yang perlu diperhatikan apa Pak dalam hal menabungnya? Yang perlu diperhatikan, ya kalau menurut saya ya, kalau tipikal orang sudah memiliki tujuan yang jelas ketika dia mau menabung untuk dapatkan hasil tertentu. Ketika anaknya mungkin mau kuliah uangnya tersedia, atau ketika dia pensiun uang itu tersedia, maka dia akan pikir yang akan diperhitungkan itu yang paling menjadi pertimbangan paling utama adalah antara nilai yang dia bisa terima tabung dan yang dia bisa terima. Berarti pasti return-nya berapa? Return-nya berapa? Itu yang paling penting gitu. Ya kan? Saya nabung berapa, saya bisa ambil berapa, itu penting sekali. Kalau ngambilnya sama dengan yang ditabung, sia-sia. Iya. Kalau saya nabungnya di bawah bantal aja. Ya, karena kita bisa bayangkan ya, produk dwiguna kalau kita bicara hanya dwiguna, banyak perusahaan yang punya gitu. Manfaatnya lebih kurang hampir sama. Ada manfaat proteksi dan ada manfaat tabungannya. Nah itu biasa saja, tapi yang kali ini betul-betul luar biasa. Luar biasa ya. Padahal manfaatnya tetap dua, Pak. Manfaat tabungan, manfaat proteksi. Ya. Padahal itu juga. Kok Pak Heri bilang luar biasa? Kan nanti penasaran kan? Kita kupas. Jadi bocoran ini harus kita kopek satu persatu. Kayak ngupas bawang. Ya, ngupas sampai Anda nangis gitu ya. Ngupas bawang makin kan nangis dikupas, makin pedes. Setelah pedes, masukin ke itu ya wajan, ya udah ada minyaknya. Waduh, naik langsung ya. Ini sales clinic atau cooking class ya. Oke teman-teman, jadi gini ya Pak Heri ya. Pak Heri menjamin bahwa produk ini akan sangat menarik. Padahal produk seperti ini sudah kita ketahui, tabungan, proteksi. Apakah hasil tabungannya sudah pasti bagus Pak? Saya kalau bilang bagus nanti kita semua bilang yang narasumber pasti bilang bagus ya. Nggak mungkin saya sehari ini sebagai narasumber saya bilang jelek gitu kan. Tapi
mari kita bersama-sama ikuti. Nanti Hmm. kalian nilai sendiri apakah Ya. ini bagus atau tidak gitu. Oke. Nah, Jadi sebaiknya demikian ini lebih caranya enak. gimana Pak? Kupasan yang lebih dalam apa? Nah, jadi gini, Tampilkan hitungan atau apa nih? saya ketika dapat produk ini saya langsung mikir dulu, ini produk bagus. Penyampaiannya harus bagaimana? Iya. Kan gitu ya. Betul. Penyampaian itu yang penting. Betul. Kalau produk saja Ya. itu mati gitu, gak ada rasa. Iya, karena produk itu benda mati. Benda mati. Marketingnya makhluk hidup. Ya, hidupnya harus Berarti orang yang kita hidup. harus hembuskan nafas ke benda mati itu supaya hidup dia ya. Oke, berarti gini ya Pak Heri ya, kupasan berikutnya adalah Pak Heri mungkin tampilkan contoh hitungan sebagai bocoran, disclaimer ya teman-teman, Ya. angka ini hanya kira-kira, karena Ya. namanya juga bocoran. Jangan dianggap, oh seperti itu, kok Pak Heri waktu launching kok beda, kok Pak Heri tidak sesuai gitu, yang apa Pak Heri sampaikan tidak sesuai. Maksudnya yang tidak sesuainya apa? Yang di launching lebih bagus dari yang ngomong Pak Heri. Oke, Pak Heri akan tampilkan contoh perhitungan produk ya, karena pada dasarnya produk ini boleh pilih ya, mau bayar 5 tahun, mau bayar 10 tahun, mau bayar 15 tahun pun boleh, teman. 8 tahun pun boleh. Ya. Kira-kira seperti itu. Pilih jangka waktu pembayaran, pilih jangka waktu mau pengambilan. Jadi polis ini akan langsung tutup kalau masanya sudah selesai. Yap. Ya, jadi nanti Pak Heri akan tampilkan mungkin 2 contoh. Yang pertama, setor 5 tahun, total bisa terima 20 tahun ke depan. Yap. Ya, itu yang pertama. Nanti Pak Heri juga akan tampilkan contoh bayar 5 tahun, akan cairkan semua di tahun ke-10. 2 contoh untuk teman-teman, baru nanti kita akan tutup dengan cara menjelaskan yang bagus. Ya, idenya, Oke. bagaimana menyampaikan ke orang sehingga produk ini jadi bernyawa ya. Karena produk ini kan benda mati tadi kita udah bilang. Nah, kita buat dia bernyawa. Produk ini sangat-sangat menolong, terutama di tengah-tengah situasi suku bunga bank sangat-sangat rendah. Tahun ini tahun 2021, teman-teman. Kalau teman-teman jeli, teman-teman pasti ada tabungan di bank kan? Kalau kita terima komisi juga di bank ya. Kira-kira menurut teman-teman angka suku bunga bank berapa sekarang tabungan? Di sini ada beberapa teman yang sudah hadir ya di studio GE Mitra Makmur Mandiri. Pak Irwan, 2%. 2% ya? Satu lebih. Bu Nurni, suku bunga tabungan. Penin Bank 2,5. Ya, itu Penin Bank ya. Kalau BCA di bawah itu udah pasti, belum potong pajak. Ya, 2 ya. Tapi itu tabungan atau deposito? Deposito kan, Despacito. Makanya kalau Despacito 2,5, kalau tabungan biasa di bawah itu. Jadi gini teman-teman. Bagi 12 lagi memang, ya kan kita bahas tahunan ya. Kalau kita bicara bunga bank, teman-teman harus tahu itu semua angkanya untuk setahun ya, tahunan. Jadi kalau tadi dibilang suku bunga deposito 2,5%, belum potong pajak, itu setahun. Nanti potong pajak 20% dari 2,5, itu jatuhnya 2 net. Bagi 12 itu kalau setiap bulan bunganya mau diambil ya. Jadi kalau kita mau rencana jangka panjang, kita harus jangan ambil, bunganya pun jangan ambil sebenarnya, supaya terakumulasi. Cuman masalahnya kalau 2%, kira-kira bisa capai nggak yang kita harapkan gitu kan teman-teman. Oke Pak Heri silakan Pak. Nah, jadi gini, tadi kalau Pak Iskandar tanya bunga tabungan, Ya. saya lebih berani, saya tanya ke beberapa teman saya yang bekerja di bank, saya tanya, sekarang ini kalau deposito kira-kira bunga berapa? Oke. Dan mereka jawab, sekarang ini deposito Dia mau jawabnya makan susah lah. ya? Dia jawabnya juga susah gitu. Dia bilang Pak, sekarang ini deposito paling tinggi ya 4% lah, 3,5, 4, paling hebat ada 5% gitu ya. Itu paling hebat tuh belum potong pajak lagi. 5% pun sudah ngeri ya rasanya. Sudah ngeri, itu angkanya harus besar sekali Anda baru Ya. bisa dapat angka. Mungkin dia seperti mintanya itu. MM-an, uang deposito. Bahkan kemarin ada officer bank itu nawarin ke kita itu ke saya obligasi. Saya tanya berapa? 4%. Kok obligasi aja cuma Obligasi 4%? juga 4%. Dan itu belum potong pajak juga gitu. Ya. Dan lantas saya tanya ke dia, kalau gitu baguslah. Saya kasih 5% mau nggak? Tinggal gitu aja. Iya. Saya kasih 5% mau nggak? Dan ini tidak perlu potong pajak saya bilang. Wah. Sebenarnya gini teman-teman.
Itu obligasi, itu jalan keluar bagi orang yang merasa depositonya itu kecil. Ya, Terus ditawarin lah obligasi daripada uangnya dipindahin ke bank lainnya, tawarin obligasi. Itu pun cuma 4%. iya, Itu pun cukup berharga bagi mereka. iya, Karena selisih 1,5%. Berarti 1% sampai 1,5% itu penting ya. benar. Karena angka persen itu kalau dikali dengan jumlahnya Compounding besar, interest compoundingnya terhadap itu modal besar, betul, besar sekali maka itu selisih. angkanya akan selisihnya banyak sekali. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang melek terhadap angka, deposit-deposit yang melek, Ya. hanya selisih 0,5% lari itu. Iya, betul. Setuju, Jadi kalau sih. teman-teman yang bekerja di bank itu pasti ngerti apa yang saya sampaikan. Jadi Pak Heri tadi sampaikan, tanya orang bank, saya kasih 5% tidak pakai pajak, mau nggak? Mau nggak? Semua jadi mau Dia dong. langsung, oh ya, dia langsung tanya, oh ya, dan saya bilang ini pasti loh, garansi, kita kasih garansi, Ya. angka itu tidak akan turun gitu, Ya. pasti. Ya, pasti ya. Tapi ini beda kan Pak, dengan yang kemarin-kemarin ada penawaran dari perusahaan asuransi juga, tapi modelnya deposito bukan ya? Oh bukan. Bukan ya? Jadi ada yang, ini manusia ini aneh ya, dikasih kecil katanya gak untung, dikasih besar ini takut ya? benar gak ini? Bisa garansi gak ini? Lari Ya. gak nanti? Ya, betul. Cuman yang saking besarnya, lari Saking pun besar berani. orang takut. Enggak, ada yang saking rakusnya kan, Iya. besar kan, yang penting besar, nggak Iya, apa-apa. iya. Makanya money game masih bisa kan, 20%, 30%, aku 3 bulan balik modal, ya dia mau kabur di bulan kelima, gue masih untung gitu. Benar. Tapi memang ada orang yang nggak kapok-kapok main seperti itu. Ada. Namun Anda harus yakin Iya. yakin bahwasanya tidak semua orang itu akan melakukan hal segila itu dengan semua uangnya. Iya. Jadi orang yang gila pun dia Iya. pasti ada idle money. Gak Betul. mungkin dia kalau mainin benda-benda atau investasi atau instrumen yang berbahaya, dia mainkan uangnya semua. Betul. Ya, ini logika manusia seperti itu. Berarti teman-teman kalau jeli mendengarkan penjelasan Pak Heri, sebenarnya teman-teman udah bisa tahu, ini kalau mau bahaslah di ranah deposito-deposito. Jangan bahas di ranah bisnis. Ya. Nanti dia bilang, bisnis 5% tetap kecil bagi saya. Malah kemarin saya ketemu sama teman ya, nih, kebetulan pengusaha. Ya. Saya bilang sekarang ini bisnis gimana? Aduh, kalau bisnis sekarang ini susah lah. Kenapa? Karena Anda begitu maju, itu belum tentu bisa dapat untung. Yang pasti adalah modal sudah tertanam. Modal sudah karena masuk. Karena sekarang ini kan masih penuh dengan ketidakpastian. Ya. Jadi artinya adalah ada celah daripada produk yang akan kita launch tersebut. Banyak orang yang sekarang ini sebenarnya ya tanda kutip walau pandemi, ada orang yang punya uang dan dapat uang banyak ataupun punya uang dari hasil sebelumnya. Yang dia sekarang ini tidak terlalu berani untuk dan nggak tahu mau taruh di mana. Nggak tahu harus taruh di mana gitu. Cuman taruh di deposito terlalu kecil. Iya. Mau ditaruh di tempat yang lebih tinggi takut juga. Dan kalau mau taruh di tempat yang lebih tinggi atau beresiko tinggi, dia pasti akan mikir-mikir dan persentasenya itu tidak besar. Sekalipun dia ikutan, tapi nggak mungkin semuanya. Paling 10-20%. Berarti ini gitu spesifik ya, kalau kita ketemu nasabah, ya kan nasabah ini punya tujuan jelas 10 tahun lagi, ada target. Ini bagus banget. Ada target, dan kemudian jangan beresiko, jangan ada resiko di dalamnya. Dan return-nya lebih tinggi dari rata-rata. Betul. Jadi inti kunci daripada produk ini adalah return-nya itu di atas rata-rata, teman-teman. So, teman-teman, hari ini kita betul-betul perlu konsentrasi Anda. Kenapa? Karena ini adalah peluang yang sangat luar biasa yang akan segera launch. Gitu. Kita langsung ke slide silakan, slide yang Pak ada ya. Jadi kira-kira tadi kalau Pak Iskandar sudah sampaikan ya, artinya adalah dui guna, ada manfaat tabungannya, ada manfaat proteksinya juga. Nah, kira-kira gambarannya ada demikian. Nanti kita mungkin bicara juga bagaimana cara menjelaskannya kan gitu ya. Gambarannya ada demikian. Kalau teman-teman lihat di slide itu ada angka angka premi itu 292 juta. Ya. Kemudian ada angka lagi yang namanya nilai akhir 2 miliar. Teman-teman bisa lihat ya di layar masing-masing. Nah, kira-kira dari produk ini salah satu contoh. Contoh dengan manfaat produk tersebut, masa pembayaran preminya 5 tahun, masa proteksinya 10 tahun. Nah, dalam kenyataan nanti akan ada pilihan lagi, Anda mau proteksi 10 tahun, 15 tahun, atau 15 tahun, atau 20 tahun. Nah, ini yang contohnya 10 tahun. Jadi, nasabah simpan 292 juta selama 5 tahun. Oke, jelas ya?
Berarti total angka yang dia simpan Setor. itu berapa? Ya. Yang dia setor berapa? 292 kali 5. 292 kali 5 kan? 1,46. Sekitar 1,46 Ya. miliar. Kan gitu ya. 1,46 miliar. Nah, kira-kira apa dan berapa yang akan didapatkan oleh nasabah? Ya. Nasabah akan dapatkan angka, yaitu di tahun tahun kelima ya teman-teman, tahun kelima akan dikasih sebuah tahapan sebesar 200 juta. Dari mana angkanya? Yaitu 10% Ya. dari target tadi. nilai akhir. Nilai akhir. Berarti ngambil total itu bukan di akhir loh teman-teman. Ya. Tahun kelima akhir aja pun udah dikasih Sudah 10% dulu. Ya. Jadi setelah itu tahun ke-10 di akhir masa pertanggungan, nasabah akan terima lagi sisa daripada 2 miliar tadi. Ya, sudah Ya. diambil 200 juta, berarti tinggal 1,8. 1,8. Jadi total 2 miliar. 2 miliar. Artinya adalah kalau misalnya yang tahun kelima itu tidak diambil, Ya. itu masih berkemungkinan menghasilkan bunga kan, Ya. demikian ya. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita banding dengan perhitungan kasar bunga, ini lebih kurang angkanya ada di 5% Pak Iskandar. 5% ya. 5%. Kita Ya. bisa lihat di slide tersebut di perhitungan. Karena ini Pak Heri biasa teman-teman udah tahu lah. Kalau teman-teman GAM3 tahu ya, yang punya banyak rumus-rumus, yang punya rumus-rumus itu Pak Heri. Yang punya banyak-banyak rumus. Itu YouTuber itu yang kayak gitu ya. Yang punya pur-pur singa, yang paling banyak singa. Yang punya semua kalkulator-kalkulator. Jadi teman-teman percaya saja, kalau saya sih percaya ya. Ya. Pak Heri bikin hitungan ya kan berdasarkan rumus aja, ternyata dengan rumus yang ada itu 5% teman-teman. 5%, Itu sudah teman-teman. teruji. Jadi kalau memang terbukti 5%, teman-teman harus pede ngomongnya. Orang jual deposito aja pede kok ya. Iya. Orang bank itu jual deposito pede loh, dikasih 0,5% kabur, pindah. Benar. Jadi kita kasih 5 dari 2,5 didobelin, masa nggak mau? Teman-teman kalau nggak bisa jual, kebangetan. Iya. Kebangetan. Kenapa? Karena saya tahu di luar sana itu ketika Anda betul-betul jalanin ya apapun caranya. Kenapa? Karena di luar sana tersedia sangat banyak orang Ya. yang memiliki dana yang nganggur. Ya, banyak banget. Banyak banget. Itu banyak teman-teman banget. yang mungkin ex-bank ya, Bah- teman-teman tahu. Kan kita punya teman, Fitri. Dia dulu kerja di bank, dia bilang, Pak Is, itu orang deposito, maksudnya orang yang punya duit di bank. Ada yang tipikalnya, bahkan deposito pun dia nggak mau. Iya. Taruh di Taruh tabungan di biasa, bunganya miliaran. udah rendah, miliaran dan puluhan gitu. tahun nggak disentuh. Nggak disentuh. 10 tahun, 20 tahun nggak disentuh. Jadi yang kayak gitu aja masih jalan produknya. Masa produk kita nggak jalan gitu loh. Iya. Jadi di luaran sana itu banyak sekali dan angkanya itu signifikan. Jadi teman-teman, kalau Anda sudah tahu isi dari produk ini, Anda pasti larinya itu betul. Kencang Kencang sekali. sekali lah. Kencang sekali. Jadi ini target marketnya jelas ya teman-teman. Target ya. marketnya jelas sekali dan angkanya kita tidak akan main angka kecil. Ya. Makanya di contoh ini kita nggak kasih yang 2 Sengaja, juta. ya. Ini tipikal GAM3. Iya. Tapi nggak kasih bagi yang 2 teman-teman juta. gini ya, ketika Pak Heri tunjukin kayak gini, teman-teman bilang, aduh temanku mana bisa 292 juta setahun gitu kan. Ya udah buang 0,1 nggak apa-apa teman-teman. Tapi nilai akhirnya juga buang 0,1, gampang. Ya, gampang. Jadi gampang. yang mungkin middle ya, mungkin 29.200.000 bisa ngambil 200 juta. Apalagi orang-orang yang dengan angka 20 sekian juta per tahun, dia mau cari deposito, waduh nggak mungkin bisa. Nggak dapat angka seperti ini. Nah, disinilah kita enak ya jualan produk seperti ini. Saya teringat lagi dulu ada agent yang akhirnya membandingkan dengan jualan properti, Pak Heri. Jadi dia bilang gini, saya jual properti lebih enak, ya kan angkanya besar, langsung cair, ya kan. Komisi 2%, saya besar, 2%. Sebenarnya 2% itu nggak besar, teman-teman. Cuman dibandingkan dengan closingan waktu jadi agen asuransi, karena closingan kecil, iya, kalau closingan kecil, dia bilang penghasilan saya kecil. Sejak jadi agen properti, closingan saya gede. Gitu kan. Sebenarnya nggak salah. Cuman bisa nggak kalau properti yang kita jual, bagus, lokasinya strategis gitu. Cuman 20 miliar mau beli gitu kan. Nah, si investor senang dengan propertinya. Dia bilang sama agennya, gue beli 1/10 boleh nggak? Dipenggal aja, atau gue beli lantai 2 aja, nggak bisa kan? Properti yang bagus, harga mahal,
tapi dia nggak Beli mampu. bulat-bulat 1 unit semuanya. Ya. Tapi dia nggak mampu, dia Ya. pengen beli 30% aja. Iya. Nggak bisa. Tapi kalau Nggak produk bisa. asuransi, bagus kita tampilin yang angka besar, dia pengen coba 10%-nya, buang nolnya 1. Bisa closing loh. Agen properti nggak bisa closing dengan 10%. Nah, jadi Ya. ada yang tanya juga nanti Pak Iskandar. Ya. Jadi kalau orang yang uangnya sangat banyak, Ya. itu kan terlalu kecil jadinya. Saya bilang enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi di pasar itu Anda kalau mengerti yang namanya pasar uang, Ya. pasar keuangan, Ya. orang-orang yang punya duit gede, banyak sekali, itu justru seperti gajah yang sulit bergerak. Dia mau cari investasi untuk dapat return itu nggak usah banyak deh. Mau dapat 3% per tahun kadang-kadang susah. Dia nggak leluasa ya. Nggak leluasa. Kenapa? Karena portfolio yang ada itu tidak sebesar itu. Gitu. Iya. Yang namanya garansi itu tidak Iya. sebesar itu. Iya. Jadi batasannya ada. Dia mau main di saham pun, teman-teman, kalau Anda orang yang pernah main saham, Anda tahu itu. Iya. Saya kasih Anda 500 juta, Iya. 50 juta, Anda mau cuan 20% mungkin oke. Iya. Ketika saya kasih 500 juta, itu returnnya pasti mengecil. Iya. Ketika saya kasih 5 miliar atau saya kasih 500 miliar, itu angkanya langsung drop. Kenapa? Betul. Karena Anda mau entry saham saja, itu angka besar itu akan mempengaruhi nilai pasar. Jadi Anda kalau mengerti yang namanya proses keuangan, proses investasi, Ya. Anda tahu orang-orang yang gede, makanya kenapa kita lihat pertumbuhan ekonomi setiap negara itu, Ya. itu bisa di 2% saja itu udah hebat sekali loh. Sekarang Indonesia kalau nggak salah berapa ya? 3% atau 4% sudah hebat Itu sekali. dianggap hebat, Udah apalagi anggap di masa hebat. pandemi kan. Karena nggak ada lagi gitu Ya. loh. Nah, Betul. kayaknya Indonesia sudah tidak sebesar itu. Yang sekarang ini masih bagus katanya ya China. China itu sekarang di dunia itu salah satu pertumbuhannya masih tetap positif dan bagus. Dan itu hanya di 2%. Iya. Jadi So, sekarang teman-teman positif Anda aja udah bangga. Benar. Itu Angka nggak penting, positif aja bangga. Kecuali Iya. yang kemarin ya, C19 jangan positif ya. C19 jangan positif Pak. jadi kalau ini ketemu dengan orang Nggak yang ngerti Pak. PCR nggak boleh positif Oh, Pak. ya, nggak boleh, nggak boleh. Oke. Jadi teman-teman kalau Anda ketemu sama orang yang sangat-sangat kaya, Anda ketemu dengan orang yang tepat. Kenapa? Mereka pasti tahu. Anda nggak usah jelasin banyak. Anda kasih saja ini sifatnya pasti. Iya. Mereka sudah ngerti. Iya. Karena mereka tahu bahwasanya bagaimana sulitnya mereka mengelola keuangan di saat uangnya sudah sangat banyak. Jadi teman-teman kalau sudah simak hitungannya, Pak Heri kasih tunjukin lagi nanti hitungan kalau yang 20 tahun. Ya. Setelah teman-teman simak cara hitung-hitungannya, sudah tahu kita kira-kira karakteristik produknya, kita akan sampaikan cara ngomongnya ke calon nasabah Anda. Betul. Saya garansi teman-teman. Saya garansi. Ini garansi udah ngeri loh. Garansi pasti sangat menarik. Ya, jangan pindah channel. Oke, lanjutkan. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah bilang total yang ditabung itu 1,4 miliar dan total yang akan diambil itu 2 miliar. 2 miliar. Nah, jadi saya ngomong, saya balik lagi cerita saya dengan Ke orang yang bank ya, orang bank ya. Saya bilang saya kasih 5%, oke nggak? Yakin, pasti. Wah, boleh itu. Boleh. Nah, tapi bagaimana dia bilang? Nah, kalau produk ini memang kita ada fitur yang lebih lagi di samping hanya dapat bunganya. Jadi bagaimana saya bilang? Nah, tabungan kita yang kita bentuk itu memang dia adalah produk yang dikaitkan dengan insurance. Nah, otomatis apa? Otomatis ada sebuah nilai yang dia garansi gitu. Jadi kita garansi apa? Kita garansi nilai akhir. Saya bilang garansi nilai akhir. Jadi contoh seperti ini, Anda simpan 292 juta per tahun selama 5 tahun, nilai akhirnya kan dijanjikan 2 miliar. Artinya adalah kalau Anda sehat-sehat, Anda tabung, maka setiap tahunnya Anda lihat dari tabel itu 292 juta saldo awal dapat bunganya 5%, itu total di akhir tahun ada 306 juta. Tahun kedua dia akan masukin lagi 292 juta, ada bunganya lagi ditambah dengan saldo tahun pertama, maka total ada 628 juta. Nah, kalau ditotalin semua, maka angka yang dia akan terima lebih kurang 2 miliar. Artinya adalah kalau saya sehat-sehat, saya akan terima uang yang saya tabung selama 5 tahun, ditambah dengan bunga yang kita sudah kasih pasti, 5% itu
selama 10 tahun, artinya bukan 1 tahun, setiap tahun bunga berbunga. Iya. Nah, saya rasa kita dapat 2M. Hmm. Nah, sekarang yang lebih luar biasanya adalah kalau misalnya terjadi sesuatu dengan nasabahnya. Di tahun pertama dia baru simpan 292 juta. Iya. Kemudian terjadi sesuatu, kita sebutlah meninggal gitu ya. Tertangguhnya meninggal, nasabahnya meninggal. Maka yang akan dikembalikan oleh perusahaan, kalau deposito berapa? Ya, nilai tabungan pokok Anda berapa, ditambah dengan bunganya kan? Bunganya ya. Hanya itu kan? Betul. Ya Anda ada 200 juta, bunganya 4%, potong pajak, ya udah, kita ambil itu aja. Oke. 2 tahun ya, kita ambil pokok 2 tahun, ya, dan bunganya 2 tahun. Ini enggak loh teman-teman. Ini dikasih jaminan akhir. Jadi 2 miliar yang akan dituju itu akan langsung dikembalikan diberikan pada nasabah. Iya. Tanpa dia harus lunasi. Oh, masih ada 4 tahun, ada 3 tahun, nggak perlu dilunasi lagi. Maka angka 2 miliar itu langsung diberikan. Betul. Bayangkan Anda sudah dapat bunga garansi yang lebih tinggi, Anda dikasih lagi garansi nilai akhir. Jadi ini luar biasa sekali. Luar biasa. Saya mau kasih sesuatu hitungan ke teman-teman yang lebih luar biasa dengan keisengan saya ya teman-teman. Iseng banget ya. Pak Heri, sebentar. Ini kan hitungan Pak Heri kan. Ya. Saya mau iseng aja Pak. Ini kan rumusnya sudah ada. Ini yang 5% kan Pak. Seandainya kalau kita nabungnya di bank, kita jangan lihat nilai akhir ya. Kita pengen tahu kalau nabung di bank dengan 1,5%, karena kan 2% potong pajak nanti 1,5%. Pak Heri bisa edit enggak 5% jadi 1,5%. Jadi kita lihat ujungnya cuman berapa lah uang kita di bank gitu loh, kalau nabungnya lewat bank gitu loh. Pakai rumus yang sama ya, kita enggak neko-neko nih. Loss 400 ya Pak? Ya. Berarti teman-teman akan kehilangan lebih kurang 400 juta. Ya. Kalau nabung di suku bunga 1,5% dibanding dengan nabung di produk Karena tadi. 400 itu ngeri loh. Ngeri lah. Artinya dari 2M itu jadi 1,5 aja, kita 1,6 M. Jadi 1,4-nya nasabah jadi 1,6 kalau nabungnya di bunga yang 1,5%. Itu signifikan sekali. Suku bunga teman-teman ya. Jadi harus mengerti cara hitungnya. Nanti mungkin bisa dibekalin bagi teman-teman yang mau nyimpan rumus ini supaya bisa tunjukin ke nasabah juga. Kalau saya hitungin nabung di bank dengan bunga yang biasa, ngomong aja berapa. Masukin aja suku bunga, pakai financial calculator kok nanti ujungnya cuma segitu loh. Iya, gitu akan loh. kelihatan. Cuma segitu, tapi produk kita seperti ini dan ini dikontrak langsung. Jadi teman-teman, orang-orang seperti orang-orang di luar sana yang punya uang banyak, ya ketika Anda mungkin tidak begitu ngeh gitu ya. Tapi ketika Anda sampaikan pada orang yang ngerti, apalagi kalau ada orang-orang bank, dia langsung nangkap. Mereka soalnya orang bank itu punya kalkulator, Pak. Iya, mereka sudah terbiasa dengan angka-angka seperti ini. Gitu. Dia tinggal hitung kalkulator, betul juga langsung tahu itu ya. Apalagi manajernya ya. Jadi teman-teman yang leader, rekrutlah orang-orang bank. Oke. Nah kemudian apa lagi? Nah, Pak Eri. Ada satu lagi slide-nya yang 20 tahun ya. Oke, ini ada sedikit masalah teknis, saya nggak tahu kenapa ini slide-nya. Tampilan masih ada ya? Oke. Bentar ya. Pak Iskandar lanjut dulu. Gak apa-apa. Oke, jadi teman-teman saya mungkin gini sebelum... nah jadi teman-teman hitungan kita punya. Hitungan kita sudah punya. Cara-cara kerjanya produk ini kita sudah punya. Ya. Kalau saya mungkin kasih bocoran, sebelum Pak Heri menjelaskan lebih detail, saya kasih bocoran. Kalau seorang Iskandar presentasiin produk ini simpelnya gimana, Pak? Mau tahu bocorannya? Mau tahu nggak? Mau. Ya. Oke. Saya akan bilang sesimpel ini, saya bilang. Kalau ketemu teman ya, saya tanya, kalau saya ajak kamu nabung untuk 10 tahun lagi, ya kan? 10 tahun ke depan, lu pengen target berapa uang lu? Tunai. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi minimal ada berapa? Minimal. Kalau orang kita tanya, pengen punya uang berapa 10 tahun lagi? Sebanyak mungkin pasti kan. Tapi ketika kita tanya, banyak itu kan tidak terbatas. Tapi minimal harus punya berapa? Minimal. Nanti walaupun kita bilang minimal, dia akan angkanya gede. 10 miliar minimal dia bilang gitu kan. Teman-teman harus senang ketika dia bilang sebanyak mungkin. 10 miliar, 100 miliar, lebih senang lagi. Kita tanya, kalau tanya balik, kalau angkanya muncul dari dia, kita tanya balik. Menurut lo, untuk capai angka itu,
lu harus nabung berapa banyak. Kan gitu, balikin dulu. Lu harus nabung berapa banyak. Kalau misalnya dia masih 10 miliar, berarti harus nabung berapa miliar supaya capai 10 miliar. Balikin. Ya kan? Ya, betul. Kalau dia bilang 10 miliar, ya harus 10 miliar juga. Itu Ya. kalau nggak pakai bunga. Kalau pakai bunga, menurut lu berapa minimal lu harus store untuk capai 10 miliar? Nanti kan dia bingung. Kalau kamu bingung, aku punya hitungan. Kalau pakai program kita punya setoran lebih ringan. Jadi kalau tadi kan 2 miliar kan? Ya, 2 miliar. Pakai 1,46. Berarti kalau 10 miliar, nah kali 5 aja. Kali 5 aja. Berarti 1,4 tadi kali 5 Kali jadi 5 berapa? juga. 6 miliar lebih kan? Ya. 6 miliar lebih bisa capai 10 miliar. Tapi masalahnya itu kan target. Lu mau nggak target itu kita garansi? Caranya, ya lu kan cicil aja kan. Untuk kejar 10 miliar yang lu targetin itu kan lu cuma nyicil 5 tahun. Baru cicilan pertama masuk, udah kejadian sesuatu. 10 miliarnya langsung cair di depan. Nggak usah lagi tunggu 10 tahun. Langsung dijadikan, direalisasikan langsung. Ya kan? Jadi orang kalau misalnya punya planning untuk misalnya ini adalah untuk pendidikan anak atau apa, itu jelas angka itu sudah pasti akan terjadi gitu. Iya. Jadi kalau memang targetnya untuk pendidikan, apapun yang terjadi harus ada dana pendidikan. Kalau dia tabung di bank atau dia tabung di reksadana atau dia tabung di saham contoh, kalau saham udah pasti, itu tidak akan pasti kan gitu ya, fluktuasi kan. Kalau dia tabung di deposito pun yang pasti dia hanya ambil yang tadi 1,5% tadi. Iya, dia hanya dapat bunga plus pokok dan itu juga lebih kecil kan. Nah, ini begitu dia mau capai, oh anak saya butuh 2 miliar ini kalau nanti kuliah. Angka itu terjadi loh, pasti terjadi. Betul. Apapun yang terjadi dengan dia gitu, dia sehat-sehat, dia lihat anaknya, dia bisa ambil uangnya. Betul. Kalau ada sesuatu dengan dia, 2 miliar itu juga pasti terjadi gitu loh. Jadi kalau ditanya, Pak, Bapak jual asuransi atau jual tabungan sih? Kan dulu Bapak ngajarin kita jual asuransi, bukan jual yang lain. Kan kita perusahaan asuransi. Sebenarnya ini adalah asuransi. Iya, ini jual cuman karena kita memberikan kepastian. Iya kan, cuman selama ini kan kita jual uang pertanggungan, kita korelasikan dengan biaya hidup. Kita korelasikan dengan terutama biaya hidup. Ya kan, atau nilai ekonomi dia yang kita sebut nilai ekonomi. Yang satu ini UP-nya itu adalah nilai akhir yang dia ingin capai. Mungkin teman-teman begini, kalau kita melihat perspektif dengan nanti kita akan launching produk seperti ini, maka cara melihat dan cara mindset kita melihat produk ini akan sedikit berbeda dengan yang produk biasanya. Biasa. Kalau biasanya kita berpikir adalah saya memiliki sebuah keinginan untuk sebuah pertanggungan yang besar. Kemudian saya akan sisihkan sebagian dana saya dalam bentuk premi. Betul. Yang sebenarnya kadang-kadang kita akan hitung itu sebagai biaya kan. Sebagai biaya karena dianggap nggak akan balik lagi. Pokoknya protek saya gitu loh. Jadi kita anggap sebagai biaya, kalau terjadi sesuatu maka saya akan terima uang pertanggungan tersebut. Kan gitu ya. Normalnya seperti itu. Normalnya itu dan itu adalah asuransi proteksi. Tapi kalau ini beda ceritanya. Mindsetnya itu harus bagaimana? Kita ini jadinya seperti kita menjual sesuatu nilai tabungan gitu. Sebuah saving gitu. Kita jual saving tapi memiliki kepastian gitu. Jadi ini bukan jual premi, ini jual saving. Nah, ketika kita jual premi itu sebagai biaya, ini jual saving. Saving itu mindset orang akan sedikit berbeda. Betul. Bahkan kalau bisa pun nasabah nanya kan, preminya berapa? UP-nya berapa? Bukan gitu cara ngomongnya. Gitu. Karena kita bilang, kalau gua ngajak lu nabung, lu pengen punya uang berapa 10 tahun lagi? Berangkatnya dari target dari dia. Sana. Gitu loh teman-teman ya. Makanya kadang-kadang cara memulainya saja sangat pengaruh. Makanya cara kita melihat saja sudah harus sedikit berbeda. Iya. Gitu. Jadi kalau berangkatnya benar, maka prosesnya itu tidak banyak dibandingkan. Kan kalau dia banding, kalau produk biasa UP segini 2M kan murah. Nggak mungkin 29 juta kan? Tapi yang pasti Anda tidak akan dapat juta. Anda tidak dapat return yang sekian udah pasti sebesar ini tidak akan pernah mungkin gitu. Udah nggak mungkin. Dan kita sudah cross check ya teman-teman. Ini adalah perusahaan pertama di Indonesia, perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang keluarkan produk seperti ini dengan return setinggi ini. Kita sudah cek ya. Jadi teman-teman Anda harus
Ya, kemarin memang Bergerak ada cepat. si agen yang ngirim ke saya produk kompetitor, dia bilang, nah ini ada produk mereka seperti ini, perusahaan tertentu ya. Saya lihat langsung saya bilang, kalah mah ini kalau sama produk baru kita nanti. Yang dikejar apa? Tanggal berapa launching? Nah itu Iya, dikejar. betul. Nah Jadi ini yang ya. jelas jadinya kan. Jadi jelas ketika kita ketemu sama klien pun kita sudah tahu ini tujuan kemana. Kalau Ya. tujuannya ke proteksi ya kita mungkin tidak paksa sodor yang satu Ya, ini ya, kita ya. jual proteksi. Tapi kalau dia punya satu kejelasan keuangan yang dia ingin capai Ya. dan sifatnya pasti, ini Ya. sudah pasti jawabannya gitu. Betul. Lagian ini juga memberikan kepada kita ruang untuk nasabah itu tanpa batas. Contohnya gini, maksud saya gini, kita bisa ngajak dia nabung atas nama anak, atas nama cucu, cucu satu polis, kan nabung kan? Betul. Nabung aja, ya, masukin Betul. aja mereka semua gitu loh. Jadi Betul. mereka satu anak masukin 2 polis, kan nggak ada biaya admin. Betul. Kalau polis-polis unit link kan, aduh 2 polis, yang lama aja lah di-upgrade. Ya. Upgrade yang lama aja supaya hemat admin. Ini nggak ada, pokoknya masuk aja. Mau masuk 10 polis juga terserah gitu loh. Ya kan? Yang penting adalah nasabahnya sudah ngerti dan Ya. angka ini sudah jadi satu garansi bagi nasabah, itu sudah sangat menarik sekali. Ya. Yep. Nah ini ada satu contoh. Kalau yang tadi Pak Iskandar ada bilang nabungnya 5 tahun, ini bisa pilih ya 5 tahun, bisa Ya. berapa tahun ya. Ini yang 5 tahun, tapi proteksinya 20 tahun. 20 ini tahun. kebetulan ada orang yang mungkin dia butuh juga sebuah proteksi. Anaknya masih kecil. Ya, gitu bisa ya. juga. Lagian dia butuh uang ini nanti agak panjang. Agak 20 panjang. tahun lagi lah, nanti saya baru cerita misalnya bisa. Nah kalau Anda lihat yang ini angkanya sedikit berbeda. Total uang yang dia tabung sekitar 1,1 miliar. Oke. Dia dapat 2 miliar, berarti hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali Hampir lipat. 2 kali lipat. Karena jangka waktunya untuk berlipat ganda agak panjang. Dan ini saya Jadi wajar, hitung-hitung ya? angkanya itu bukan 5% loh, 5,05. Pak Heri 0,05 aja penting banget itu. Karena 0,1 aja pengaruh kalau uangnya udah gede gitu loh. Pak Heri, kalau Bapak sedetail itu, saya mau lebih detail lagi daripada silakan. Pak Heri. Gini Pak Heri, tahun kelima itu kan sudah cair tahun keberapa tuh? Tahun ke-6 ya? Tahun kelima cair 200 juta. Tahun ke-10 cair lagi 400 juta. Tahun ke-15 cair lagi 400 juta. Sisanya di akhir tahun 20 yaitu 1 miliar. Totalnya kan 2M. Teman-teman, kalau kita bahas nilai akhir, kalau saya bilang lebih dari 2 miliar. Kenapa? Lebih. Cair-cair yang 3 kali sebelumnya itu udah bisa dibungain lagi loh. Di depositonya sendiri gitu. Benar. Dan itu bahkan bisa lebih dari 2 miliar harusnya. Benar. Karena itu angka lumayan, 200 juta, 400. Ya. Hampir 1 miliar juga, 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar diambil di depan gitu loh, sambil jalan gitu. Sambil jalan kalau sudah diterima duluan. Itu masih digulung terus, angkanya lebih dari 2 miliar. Sementara setoran dia nggak sampai 1,4 tadi loh. Benar. Bakalan yang terjadi adalah lebih kurang ya, sekitar 2 kali lipat, betul-betul jadi 2 kali lipat. Jadi yang panjang pun ada keuntungannya, yang pendek pun itu ada fungsinya juga. Ada fungsinya. Jadi tergantung lah tujuan nasabahnya apa. Kalau Pak Heri pilih mana Pak? 10 tahun atau 20 tahun? Kondisi Pak Heri? Kalau saya sendiri, saya kan nggak ada benar salah, tergantung nasabah dong. Ini Pak Heri nasabah contohnya. Saya akan ambil yang 20 tahun. Alasan Pak? Alasannya jelas. Karena Anda harus ingat bahwasanya yang namanya return rate of investment itu di sebuah negara yang semakin lama semakin seperti sekarang ini ya, itu akan semakin kecil. Pasti akan semakin kecil. Jadi Pak Heri bisa menikmati 5%-nya itu lebih panjang. Lebih panjang, itu garansi loh. Nasabah ya. itu digaransi selama 20 tahun itu tidak akan berubah angkanya. Ya. Jadi kalau misalnya contoh kita lihat ya, dulu kita masih ada bunga bank yang 18%, 20% waktu saya masih sekolah gitu, kita bisa rasakan. Udah lama banget itu. Udah lama banget. Yang kemudian turun. Dulu kita bilang apa? Kalau nggak salah 10 tahun yang lalu kita bilang suku bunga di negara yang maju itu sekarang sudah tinggal 1%. Sekarang Anda coba ke Amerika, ke Jepang, itu tidak sampai 1% bahkan. Asal positif aja udah. Iya, asal ada positif udah bagus. Artinya adalah teman-teman gini. Teman-teman, kita harus melek secara finansial. Kalau sampai orang asing itu melihat ada produk ini saja, mereka ras loh. Dia invest ke sini malah. Iya, dia langsung ras. Kenapa?
Karena dengan return 5%, apalagi garansi 20 tahun itu tetap 5%, itu sangat menggiurkan sekali. Betul, Kenapa? betul. Karena investor yang besar, uangnya sangat besar, Pengaruh angka ini banget itu. pengaruhnya besar sekali gitu. Saya pernah dapat bocoran dari teman, Pak. Dia joint venture dengan lokal, bawa uang dari Korea. Saya bilang, omsetnya kecil apa bisa hidup? Tahu nggak dia bilang apa? Saya curiga. Memang dia manajemen di dalam. Dia bilang, saya curiga. Mereka bawa duit itu sebenarnya pengen investasi aja. Omset-omset jualan nggak penting. Karena dia masukin dana supaya punya tempat untuk berinvestasi. Iya, jadi Wadah kalau aja, dia gitu. dia mau masukin uang langsung di sini deposito apa kan akan disorot gitu. Tapi Iya, kalau dia beda buka jalurnya. Jadi dia ambil jalur buka company, Pak. buka Omset perusahaan, nggak besar nggak apa-apa, dia pendapatan bawa bunga. uang di sini hanya untuk dapat Pendapatan bunga. pendapatan bunga. Udah cukup dia Benar. bilang. Karena itu ditidurin aja daripada uang ini saya tidurin di negara saya. Benar. Bunganya lebih kecil. Sampai segitunya teman-teman. Peluang. Peluang. Jadi teman-teman ketika Anda lihat ini, Anda harus tahu, oke, saya harus ngapain gitu. Ya, Dan teman-teman saya kasih tahu, Anda sudah harus punya satu gambaran dan Anda sudah harus punya target gitu. Target pasarnya ini seperti apa gitu. ya. Dan teman-teman juga pasti, saya yakin di sini teman-teman ada sebagian yang langsung, oh saya ada calon ini, saya ada, tapi ada juga yang saya mau cari siapa ya. Kenalan saya cuman yang mampu 1.500.000 per bulan, mana bisa gitu kan Iya. kalau produk ini. So teman-teman, hari ini kita akan bahas tuntas ya teman-teman. Strategi yang kita perlu lakukan, baik Anda yang sudah punya calon nasabah seperti itu yang gede-gede, Ya, ataupun Anda yang belum punya. ya. Jadi memang strategi itu penting ya. Ketika Penting. kita tahu sebuah produk, kita tahu jelas, oh ini ada produk baru, ada produk yang sangat bagus sekali. Mau penetrasi ke pasar, itu strateginya tentu harus ada gitu. Tidak bisa semerta-merta produk baru orang datang sendiri. Iya. Kenapa Anda tidak pernah bisa dapatkan orang kalau Anda tidak jelasin gitu? Iya. Nah, Anda mau dapat orang dari mana kan pertanyaan seperti itu. Betul. So teman-teman, strategi sangat penting sekali. Produk bagus kalau strateginya tidak tepat, Betul. percuma. Iya, keduluanan orang nanti. Iya, benar. Didahului oleh orang lain. Benar. Keduluanan. Jadi teman-teman, ada satu hal yang positif adalah bagi kita adalah apa? Bagi kita adalah hal yang positif adalah kita semua di sini sudah sebagai agen. Ya. Kita sudah ada di Panindaichi dan Ya. ini produk di launch oleh Panindaichi. Ya. Jadi kita adalah orang-orang pertama yang dapat produk ini dulu. Betul. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bergerak sangat cepat sekali, Ya. sangat cepat sekali. Dan saya bisa sampaikan adalah teman-teman bagi yang tidak punya pasar seperti ini pun Anda bisa garap produk ini. Ya. Caranya bagaimana Pak Iskandar? Ya. Kalau saya melihat tentukanlah cepat-cepat ya kan daftar nasabah Anda dan buat nanti spike ya lonjakan produksi di akhir tahun. Saya melihat kenapa company kok di penghujung baru muncul. Bagi saya ya nggak apa-apa supaya bulan akhir 11 ini dan juga full bulan 12 teman-teman bisa ngegas Anda pakai harus produk ngegas. ini. Ya. Ya. Karena sekali ngegas itu mungkin angka-angka yang spektakuler akan keluar semua. Iya, di luar dugaan teman-teman. Yang penting cara ngomongnya benar. Ya. Yang penting berangkat dari awal mulanya itu sudah tepat gitu loh. Jadi jangan awal mulanya berangkat dari kita ada produk baru, proteksi. Nah, ngomong proteksi lagi dia tanya, ya. Oke, kalau UP1M berapa preminya? Begitu diketik kaget sendiri, nasabah kaget, dengar lanjutan pun nggak mau. Ya. Itu masalahnya. Jadi kalau kita berangkatnya benar ya, Pak Irwan paham ya maksudnya. Soalnya ini keuntungan kalau hadir langsung. Kita sebut-sebut namanya ya. Kita juga bisa langsung interaksi ya. Iya, langsung interaksi. Syukur-syukur nanti setelah offline masih bisa nanya. Kalau yang online kan begitu off langsung selesai. Karena penting ya teman-teman, nanti setelah sesi ini pun ya, bagi yang masih offline, Anda harus ketemu dengan leader Anda untuk bisa lebih bahas strategi ini lagi ya. Dalam lagi. Ya. Karena kalau di sini mungkin karena kita di Zoom tidak tatap muka langsung, banyak hal yang mungkin tidak bisa tersampaikan secara maksimal. Betul. Dan masing-masing orang punya kondisi yang berbeda-beda kan gitu ya. Ya. Nah, yang pastinya adalah teman-teman, produk ini kalau Anda mau jalankan tidak ada kata tidak mungkin yang Anda bisa lakukan dengan produk ini. Betul. Dan saya yakin teman-teman yang di sini produknya pasti akan meledak. Iya. Itu saja. Saya juga sangat yakin sekali. Jadi bagi yang tidak punya pasar seperti itu,
maka Anda harus bagaimana? Hmm. Gampang teman-teman, ini zamannya modern, Anda punya sosial media, Anda Sosial punya media. teman dan segala macam. Ya. Mau cari teman, mau cari referensi juga gampang. Ya, kita bisa kolaborasi. Iya. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa menjangkau nasabah besar, deposan besar, Iya. saya cari orang-orang punya deposan besar. Iya. Kerjasama saja. Betul. Jadi kalau kita sendiri nggak punya, cari orang yang punya. Cari orang punya. Iya. Jadi itu gampang banget gitu. Iya. Anda bisa bayangkan kalau apalagi kalau di kita itu Anda tahu ada yang mau capai misalnya promosi dan segala macam, ini jadi gampang banget loh. Ini angka ini sebenarnya Jadi menutupi semua yang misalnya yang validasi kurang-kurang misalnya, habis semua. Agency manager 200 juta. 200 juta jadi kecil banget. Jadi kecil banget. Satu case saja selesai. Sekali tepuk selesai gitu loh. Jadi Anda mau rekrut orang pun sebenarnya jadi gampang. Iya. Kenapa? Ketika saya bicara ini dalam berapa hari saya bicara dengan beberapa orang saja, langsung semuanya tertarik. Gak ada satupun yang bilang ini jelek. Iya. Gak ada satupun. Bahkan kemarin ada agen yang datang, nasabahnya datang mau klaim, saya hanya cerita sedikit, dia bilang, oh ya, pasti ya ini ya, ya pasti. Ya, kamu tunggu ya, kita akan launch nanti di Desember, saya bilang seperti itu loh. Dia yang nunggu-nunggu, dia yang nanya-nanya. Bisa molor lagi nggak? Cepat, mau bisa dipercepat nggak gitu ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, strateginya saya sudah kasih tahu, nanti secara detail teman-teman kita harus ketemu dengan leader kita masing-masing ya, kita bahas, atau nanti kita boleh adakan satu sesi tatap muka tapi tidak khusus ya. Betul. Sesi bersama para leader itu kita betul-betul ketemuan. Iya. Ya, jadi kita bahas strateginya seperti apa. Iya. Nah, ada satu kabar lagi nih Pak Iskandar. Ini Apa mau itu? diapain? Mau di off aja kalau off aja ya. Soalnya wajah ini, kita nggak kelihatannya layar ini. Ini agak aneh saya. Stop share aja. Stop share ya. Oh ya, oke. Jadi teman-teman ada satu kabar lagi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Apa itu Pak Heri? Yang kita tunggu-tunggu adalah kemarin sebenarnya company ini mau coba untuk launch produk ini lebih awal. Iya. Tadi saya kan sebut di Desember ya. Enggak. Saya sebut di Desember. Oh, saya iya. sama calon nasabah saya udah bilang Desember. Oh iya. Kenapa? Karena saya tidak boleh janji terlalu cepat kan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kita lagi kejar. Iya. Kita kejar apa teman-teman? Kita kejar mudah-mudahan produk ini bisa launch-nya di November. Nah, kalau produk ini launch-nya di November, teman-teman, itu lebih mengerikan lagi. Lonjakan produksi di akhir tahun. Kenapa? Karena di November itu kita tahu ya, kita November dari Panidaichi ada kontes kan? Iya. November itu kontesnya sangat gila. Luar biasa. Kalau misalkan API di atas 300 dapat uang tunai 15 juta. Kemarin saya kebetulan ada bicara sama perusahaan, saya mau rekrut, Pak. Kebetulan orang itu di perusahaan lain. Ketika saya bilang khusus bulan November ada seperti ini, dia nanya sekali lagi, premi 300 dapat 15 juta, iya. API. Begitu dibilang API, dia heran. Perusahaan kami semuanya collected berarti premi harus dibayar. Ya. Berarti kalau bayar tahunan, baru dapat 300 juta, bayar tahunan baru dapat 15, itu wajar. Tapi kalau ini nggak wajar, karena sebulan, kalau 300 juta sebulan 20 sekian juta aja premi ya. 25 juta kok bisa dapat 15 juta tunai. Belum overriding, belum komisi, belum yang lain-lain kan. Kan kok gitu bisa ya. ngasih 25 juta premi yang masuk, kok bisa ngasih orang kok. Belum lagi itu kalau 300 juta sudah capai PwC Istanbul loh. Istanbul. Jadi gimana hitungannya? Saya bilang memang kayak gitu, kita kan sombong. Kemarin saya tadi teringat Pak Heri, tim kita produksi kalau udah terbiasa produksi gede, waktu FA mau jadi AM, sombong banget loh. Ya. Dia nanya, Pak Is, saya kalau promosi AM butuh berapa? Kan dulu itu berapa? 200 juta ya? 240. Dulu berapa? Dulu lebih pernah tinggi kan? Dulu pernah 360 jadi 240. Waktu 240 beberapa tim saya yang promosi jadi AM itu produksinya 1 miliar. Iya. Jadi tim kita itu promosi AM itu bukan lihat api kan? Iya. Karena api gampang banget. Gampang banget. 250 juta sih udah lewat-lewat gitu loh. Ya jadi apalagi produk begini. Jadi apalagi produk yang begini teman-teman ya. Saya melihat ya teman-teman ya. Kalau produk ini Anda jalanin dengan benar, Anda tidak akan terkejut nanti di tahun depan itu banyak orang yang MDRT, COT dan TOT.
Kenapa? Karena produk seperti ini Anda jualannya itu gampang Iya, banget. Anda mau iya. dapat premi 1 miliar itu Iya. hitungan gampang banget gitu. Kenapa? Karena memang targetnya jelas. Ini Iya. bukan menabung preminya, Iya, bukan premi, bukan Iya. biaya, tapi adalah berapa tabungannya gitu. namanya udah punya target, namanya orang terhadap duit itu maunya target besar. Besar. Itu sudah alamiah. Jadi kita hanya memanfaatkan keinginan alamiahnya calon nasabah. Itu aja. Dan ini juga kalau menurut saya adalah sebagai kunci. Kunci apa? Kalau Anda sudah punya nasabah yang punya ambil produk ini dengan angka misalnya dia tabung preminya 500 juta, kita mau nodong dia lagi, bukan nodong lah, kita mau tawarin lagi, Mau ajak produk lagi lain ya. lagi Iya. untuk misalnya untuk proteksi. atau Masih segala gampang macam. ya. Sudah gampang. Ya. Satu alasan yang saya tidak punya uang itu sudah gak ada, sebenarnya Ya. alasan itu Iyalah. semuanya. Karena dia maunya gede. Iya, Ya uangnya kan? sudah. Dan namanya mau gede pasti harus nabung. Iya. Cuman Jadi ini persoalan nabung di mana lu selama ini Nah, gitu loh. Ya, gitu simple. loh. Ya. Dapat ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di Zoom Boleh boleh bertanya. bertanya kepada kita. Kita akan jawab sebisa mungkin karena ini sifatnya bocoran, teman-teman. Ya. Ya, ada pertanyaan di kolom chat ada enggak, Pak Friendly? Ada. Oh, silakan. Bocorannya minimum premi Oke, berapa? kita kasih bocorannya. Kita bocorin lah ya. Bocorin aja, Bocorin tapi aja, tapi tidak ditampilin. tidak. Karena namanya bocoran ya. Nanti Bocorin kita, aja, Pak. Nah, Bocorin, jadi Pak. angkanya itu bukan berdasarkan premi, tapi Oke. berdasarkan UP. yes, Oke. UP minimum berapa? 75 juta ya kalau nggak Kecil salah. banget. Kecil banget ya. Pokoknya Anda tidak gini, kalau ditanya berapa, ya kan? Kalau ditanya berapa minimal, saya mau bilang adalah angka yang mereka tidak inginkan. Iya, benar. Masa 10 tahun 75 juta uangnya? Tapi ya namanya juga kadang-kadang kita bisa ketemu dengan orang-orang yang dia kemampuannya memang terbatas ya. Iya. Tapi dia juga pengen dapat bunga setinggi ini. Betul. Kalau target 75 juta, Pak Ya, Heri, ya ya. kan? Tadi soalnya Persentase saja. persentase saja, dua kan harus membutuhkan 1,46, Ya. ya kan? 1,3 Bagi kali kan? Ya. 1,3 kali, berarti saya bantu 75 hitung bagi ya. 1,3. Iya. Berarti total dia Enggak, sorry. 57 juta bagi 5. Oh iya. 10 juta. Iya. 10 jutaan. Setahun 10 jutaan. Sebulan Ya. nggak sampai 1 juta. Sebulan tidak sampai 1 juta. Tabung di bank, nangis. Pokoknya ini sesuatu yang terjangkau banget lah kalau Terjangkau minimalnya ya. Dan saya yakin orang kalau penawaran kita benar ya kan, orang nggak akan tanya minimal berapa. Orang dia maunya gede kok. Iya. Gak usah jauh lah ya teman-teman, kalau yang tadi Ya, yang 75. tadi 75 juta. Ya. Orang yang menabung tidak lebih dari 1 juta per bulan di bank, dia dapat apa sih? Dia dapat bunga tabungan. Bunga tabungan berapa sih sekarang? Sekitar 1%-an, Ya. belum potong pajak. Betul. Berapa yang dia bisa dapat? Artinya Kecil kalau sekali. orang tidak melakukan itu, yang Ya. terkecil kan 1, sekian. Iya. 1 juta deh per bulan. Kalau orang tidak ada nabung 1 juta sebulan, entah di bank atau di apapun, nggak ada, itu dia terancam. Itu terancam sekali, dan itu kalau Sekali. tidak sampai 1 juta per bulan dia tabung di tabungan, itu uangnya dia akan bertambah. Kenapa? Ya. Karena bunganya tidak cukup untuk potong Inflasi. biaya administrasi. Administrasi. Benar. Makanya betul sih, ada teman yang Jadi katanya, kok uang saya berkurang di bank? Nah, Oh ternyata setelah diselidiki, ADM-nya. ADM-nya nggak cukup. Jadi Bunganya teman-teman ini tekor ya, juga tekor. memberikan satu solusi buat pasar yang di bawah Ya. gitu loh. Anda nabung tapi satu kepastian Anda dapat 5% loh. 5% biasanya yang dapat itu angkanya sudah yang uangnya minimal 2 miliar, 3 miliar, Ya. baru dapat angka seperti itu. Betul. Nah, Betul itu potong sekali. pajak lagi. Ini tidak potong pajak, Iya, teman-teman. betul. Tergantung usia. Nah, ini luar biasa, Nah. Pak Irwan. Tapi kalau sekitaran umur 20-an sampai 40-an itu masih dekat-dekat. Dekat. Nggak terlalu berlebihan. Karena Ya. memang fokusnya kan di tabungan, bukan di proteksi. Ya kira-kira kalau UP kecil, kalau kita masukin biaya asuransinya, kalau UP kecil nggak kerasa. Nggak terasa. Ya kan? Seperti Jadi teman-teman, even kita pernah lihat sekilas lah ya simulasinya, usia yang tinggi pun itu angkanya selisihnya tidak besar sekali. Iya, kalau Tidak signifikan diterjemahkan sekali. dalam bentuk persen bunga, mungkin tadinya 5% bisa Ya, jadi 4, 4%, mungkin masih make sense. bagus. Masih make sense. Boleh pilih bulanan,
Ya, Nah, cuman seperti bulanannya biasa itu gitu. seperti biasanya tradisional, bukan seperti biasanya unit link. Seperti itu. Iya, Ya, iya pasti. betul, pasti. Karena sudah diambil 10%-nya. Ya, intinya dia tetap terima full kan. Cuman yang 200 sudah cair duluan. Jadi intinya dia terima belum jatuh tempo sudah diterima Sudah gitu. diterima. Heeh. Yang itu kita belum bisa jawab karena perusahaan asuransi sih senang-senang aja menerima dana itu. Kalau memang nggak ketarik, nggak dia ambil, ya dilanjutin. Tapi saya dapat bocoran juga katanya OJK nggak terlalu menghendaki yang seperti itu lagi. Artinya kalau jatuh tempo ambillah, nasabah harus ambil gitu. Kita asumsikan saja bahwa itu harus diambil. Ya, kita asumsikan bisa Ya, harus diambil harus dulu diambil ya. aja. Sebenarnya kalau memang, makanya saya bilang teman-teman, kalau misalnya nasabahnya kita udah presentasi orang yang ngerti, dia mungkin sebagian orang akan mungkin lebih tertarik yang 10 tahun. Ya, Kan gitu ya. ya. Tapi kalau dia mengerti, mungkin dia ingin panjang lagi. Iya, yang Pak Heri bilang betul. Saya kalau ada 30 pun mau. Kenapa? Iya, Orang udah tahu guarantee 5% bunga, Iya. saya menikmati 5% itu artinya lebih adalah panjang. kalau 10 tahun kemudian dia sudah cair, dia mau cari lagi produk ini, Belum mungkin tentu sudah nggak ada. ada lagi Belum gitu tentu. loh. Iya, Iya. karena apa? Karena dia punya selisih 10 tahun, Pak, untuk berakumulasi lagi. Iya. Dan itu memang sangat pengaruh memang. Sangat pengaruh sekali, dan itu kita tadi masih hitung kalau dia tarik semua. Kalau dia tidak tarik, dia putar lagi, uangnya tahapan keluar, dia mungkin dapat lagi. Iya. Kita belum tahu lah speknya seperti apa Ya. dari company, apakah boleh diri invest. Kalau namanya tradisional, dia ada namanya nilai tunai kan, yang tidak boleh ditarik sebenarnya. Nanti kalau Pak Heri tadi tunjukin tabel tadi, itu hanya hitungan seandainya dibungain di bank, seandainya dibungain di bank. Itu nggak akan muncul bunga-bunga tadi, Nggak itu nggak akan akan muncul. muncul. Yang muncul itu setoran kamu berapa, tahun sekian ambil. Tahapannya, sekian ambil, tahapannya gitu aja. berapa? Tahun ke-5, tahun ke-10, Hanya saja tadi, 15. makanya ini bukan produk, ini Ya, adalah hitungan Pak Heri. hitungan. Kalau pakai 5% seperti ini, itu kan dapat bunga, Ah. akumulasi dapat bunga, akumulasi dapat bunga, tahun ke-5 ambil dana, Ya. dia simulasiin gitu loh. Benar. Jadi yang tengah itu nggak akan muncul di proposal, gitu loh teman-teman. Kalau withdrawal, itu Yang nanti bisa ada di nilai withdraw tunai. sebenarnya adalah tahapan gitu. Iya, yang di withdraw adalah tahapan Tahapan. menurut jadwal. Jadwalnya. Tapi yang withdrawal maksud Pak Irwan kan pasti Saldo ya. dia mau tarik lah, dia butuh. Ya, namanya tradisional Saldonya. ada nilai tunai memang, tapi kita nggak saran. Ada, tapi sifatnya pinjaman nanti, karena tradisional. Gitu. Nah, jadi tadi saya bilang itu yang mengenai bulan November, teman-teman harus ingat ya, sambil kalau ada pertanyaan, boleh saya lanjutin dulu Iya, ya. boleh. Jadi teman-teman, bagi kita yang sekarang ini agency force yang ada saat sekarang ini, Iya. apa keuntungan? Oke, saya lanjutin dulu. Nanti kita kita catat pertanyaan dari Bu Kartini. Jadi bagi teman-teman kita yang sekarang ini sudah menunggu produk ini, dan kita berharap kalau memang bisa terrealisasi di bulan November, Ya. kita harus ngegas lebih awal loh teman-teman. Kita soalnya keuntungannya double-double. Double-double. Ya, jadi teman-teman yang ada di studio saat sekarang ini, Anda coba harus perhatiin, yang juga di Zoom juga Anda harus perhatiin. Kalau misalnya ini jadi launch di tanggal 22 November, teman-teman, artinya adalah asumsi 22 November ready untuk dijual. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda baru pada tanggal 22 itu mau cari nasabah? Kemudian tanggal 22 baru mau start cari nasabah, itu waktunya tinggal 1 minggu loh, sampai cut off di November. 1 minggu itu sempat nggak Anda bisa closing? Iya. So teman-teman, itu yang pertama. Kan kedua. Yang kedua adalah, kalau Anda rasa produk ini pasti ngegas, dan kalau Anda mau kolaborasi, tadi saya bilang dengan misalnya teman dari bank, dari teman-teman yang biasanya jual investment gitu ya, itu butuh proses kan teman-teman, lebih lama lagi. Lebih lamanya adalah gini, tanggal 20 mau launch, ya Anda baru rekrut, Anda baru ketemu orang itu, jelasin, kemudian dia mau, dia butuh ujian AAJI lagi, kemudian ingat teman-teman, kontes yang November itu syaratnya harus jadi Power Ranger. Harus Power Ranger, Anda mau dapat 15 juta harus jadi Power Ranger. Caranya jadi Power Rangers apa, Pak? Harus ikut selesai Power Start, Power Care, Power Speed.
Jadi begitu 3 selesai Power Ranger. Power ya. Ranger baru bisa dikasih kontesnya 15 juta. Ya, ya. Jadi teman-teman butuh proses gak? Orang harus ujian AAJI, harus jadi Selesaikan prosedur selesai itu tiga ya. power itu Ya. kan gitu ya. So Anda sudah harus mulai jalan itu Ya. sekarang menurut saya. Ya. Teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, kalau yang butuh pasukan siapkan mulai sekarang. Siapkan mulai sekarang. Kalau yang memang tujuannya mau jualan langsung, jualan sekarang. Jadi Karena mudah-mudahan pre-selling ya, istilahnya itu pre-selling. Mudah-mudahan adalah apa? Begitu tanggal 22 itu benar-benar launch, ini gak janji ya, gak janji, kembali lagi ini gak janji. Kalau benar-benar launch, kita udah ready jualan. Iya. Mungkin sudah closing gitu. Iya. Tanggal 23-nya udah closing gitu. Iya. Jadi memang tujuannya kalau bisa waktu launching sudah tinggal closingnya, teman-teman. Dan Itu teman-teman kalau Anda rekrut orang pun di November ini kan lumayan Ya. loh. Dia juga bisa dapat ekstra 15 juta. Iya, orang yang direkrut pun bisa. Dia masih sempat gitu loh. Yang penting tadi itu Power Rangers. Jadi itu juga kalau rekrut kan mereka ujian kan uang ujian dibalikin lagi kalau misalnya lulus. Jadi maksudnya udah dipermudah loh kayak sampai segitunya ya. Dulu kan kita rekrut orang itu harus bayar dan orang itu nggak akan dibalikin. Ya, karena memang butuh lisensi ya memang harus bayar gitu. Jadi teman-teman kalau bisa ya setelah sesi ini selesai, teman-teman kita sudah harus berembuk dengan tim. Kita harus bagaimana nih? Kamu mau rekrut berapa orang? Kamu kira-kira ada calon siapa gitu? Kita juga harus mulai bergerak. Jangan ketinggalan sampai nanti kita lihat, kuenya sudah diambil sama orang gitu loh. Iya betul, betul sekali. Kemungkinan ya, kemungkinan. Iya, kemungkinan begitu. Saya hanya heran ya di tempat kita ada kurang satu pertanyaan yang nggak ditanya-tanya. Apa? Komisi? Iya. Ini tim kita ini. Pak Heri, gini loh Pak Heri. Saya nggak berani minta lebih ketika perusahaan sudah kasih 5% ke nasabah, dia bisa kasih berapa persen ke agent ya. Iya kan? Sebenarnya produk ini bagus nggak sih gitu loh. Kalau bagi saya, kali ini kok kayaknya Panin itu lebih dermawan gitu ya. Kenapa? Ngasihnya ke dalam produk saja sudah bagus banget gitu loh. Kalau produk sebagus ini harusnya komisinya udah kecil banget Pak. Kecil banget. Kayaknya tinggal 5% kali, kayak 2%, 2% gitu kan, iya. kayak jual properti lah. Iya kan? Tapi kenyataannya gimana Pak Eri? Kenyataannya ada bocoran nggak? Ini kan bocoran. Bocor lagi ya, bocor lagi ya. Kenyataannya saya juga terkejut ya. Ini Panin asumsi saya adalah perusahaan dapat sebuah portfolio yang dia bisa buat produk ini. Kalau tidak, kalau company tidak pegang sebuah portfolio tertentu, ini mau buat produk seperti ini susah loh. Dan saya sebenarnya bisa menjadi testimoni lah, karena sepanjang ini saya tahu perusahaan kita itu konservatif. Konservatif. Jadi ketika dia dapat portfolio, saya juga yakin kalau Pak Heri kan jangan-jangan memang dia dapat tempat berinvestasi yang sudah pasti juga gitu loh, makanya berani dia. Saya yakin sih. Dan itu pasti aman. Kenapa? Karena dia sudah sangat konservatif selama ini. Kita sudah tahu gitu loh. Kita tahu karakternya Panin Group itu betul-betul sangat hati-hati, konservatif, dan biasanya dia sudah perhitungan semuanya baru launch. Gitu. Jadi kita harus confident ya melakukannya. Anda harus confident. Jadi kalau saya hitung-hitung dengan komisi yang bakal dia bayarkan, itu wow banget. Iya, soalnya ini kan bukan asuransi, bukan proteksinya yang diunggulkan kok berapa persen sih yang bisa kita harap komisinya? Nah, bocorin ya. Bocorin lah. Pak Iskandar dapat berapa persen? Atau Pak Irwan mau berapa persen? Kalau saya pikir yang produk-produk yang sifatnya nabung-nabung gitu nggak besar sih. Kayaknya mungkin 5%. 5%, maksimum 10% kan gitu ya. Ternyata itu pun di depan aja paling setahun. Iya. Tapi berapa? Ternyata berapa Pak? Ternyata dapatnya 2 tahun dan angkanya itu di 15%. Untuk tahun yang pertama. Bayar berapa tahun gitu? Untuk yang saya nggak hafal semua ya, karena ini kan belum dibocor semuanya. saya hafal. Itu 15% tahun pertama, 10% tahun kedua itu untuk yang paling singkat pembayarannya. Berarti paling kecil. Paling kecil. Yang 5 tahun ya? Iya, komisi paling kecil udah itulah. Kalau bisa closing yang bayarnya agak panjang ya. Itu bisa lebih gede lagi ya? Waduh, kalau orang boleh pilih. Bisa bayar 5 tahun, bisa bayar 8 tahun. Ya. Nah, gitu. Ya.
dan bisa proteksi 10 tahun, bisa proteksi 15 tahun. Teman-teman yang di proteksi Zoom, 20 tahun. ya, kita punya teman yang ada di studio udah garang sekali namanya, udah catat-catat ini. Ya. Jadi kalau orang di Jawa sana, mereka bilang ketika dengar produk ini ada fiturnya begitu wah buat nasabah, rata-rata return lebih tinggi dari rata-rata yang ada di pasar sekarang ini, dikasih garansi nilai akhir, kemudian komisinya gede, 好吃神经病 dia bilang.